Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami angkat syukur kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak senantiasa menerima segala puji, syukur, dan hormat kami. Engkaulah Allah yang selalu menyertai, mengasihi kami dalam segala hal, dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa bersama dengan kami, dan kami memuji menyembah Engkau atas semua itu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, dan kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami, karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang di jalan hidup kami ya Tuhan. Supaya kami menjalani hari-hari tidak dalam kehendak kami, tapi dalam kuasa dan tuntunan Roh berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Roh Kudus, penolong yang setia, memberi kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, hingga segala kuasa-kuasa jahat tidak mengambil bagian di tengah-tengah kami. Di dalam kuasa nama Yesus Kristus, ikat, patahkan kuasanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan diri ke dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama bersyukur di hadirat Tuhan atas semua penyertaan dan kemurahan-Nya bagi kita. Mari kita bersama-sama akan membuka bagian firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang ke-9. Saya tidak membaca keseluruhan ayat karena ini panjang. Ada beberapa hal yang kita belajar bersama-sama di dalam. Dari ayat yang ke-9 mulai. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Sampai di situ, saudara. Kisah Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, pikirannya dia bahwa Nabi Elisa akan keluar dari dalam rumahnya, ya kayak orang baca mantra begitu, kira-kira dia pikir ya, begitu saudara-saudara, atau memanggil nama Tuhannya. Itu kan cara yang digunakan oleh para pemanggil-pemanggil dewa-dewa di zaman itu, atau istilah kita sekarang dukun-dukun lah, ya, yang menyembuhkan dengan cara-cara yang memanggil Tuhan-Tuhan mereka dengan menggunakan banyak gerak-gerik yang aneh-aneh. Jadi dia pikir tadinya Elisa akan keluar seperti itu. Tapi yang mengherankan, Elisa menyuruh suruhannya, orang di rumahnya, kasih tahu Naaman, ke sungai Yordan aja, mandi 7 kali nyelam, pasti sembuh. Wah, dia pikir, saudara-saudara, apaan di tempat saya ada sungai yang lebih bersih? Kan Yordan, saudara-saudara, bukan sungai yang bersih, ya. Nah, dia marah dan tidak mau. Tapi orang-orang di sekelilingnya mempengaruhi dia. "Bapak, kalau dia suruh yang lain kan pasti Bapak juga mau. Misalnya dia suruh apa yang susah begitu. Ini tidak, sederhana Bapak, cuma suruh nyelam 7 kali. Mungkin dia pikir-pikir, iya juga ya. Kalau seandainya tadi dia suruh saya ngasih apa atau melakukan sesuatu, ya mungkin kalau zaman sekarang, saudara, dia disuruh bawa kambing potong, disuruh makan apanya, disemburlah, gitu. Disuruh minum air, entah air apa, entah dimasak atau tidak. Itu kalau orang kedukun tuh diikuti aja semua itu, ya, saudara ya, lalu sembuh. Tapi ini tidak, cuma sederhana. Mungkin dia berpikir, dia pakai logikanya, ya sudahlah, ikuti aja. Ya, mungkin dengan setengah hati, karena dia seorang panglima, saudara-saudara. Dia pikir, waduh, orang besar begini tidak dihormati sama sekali oleh nabi itu, tidak datang ditemui, yang menemui bujangnya. Ya kan, jadi banyak pikiran yang bisa bikin dia marah, saudara-saudara, sebagai seorang pejabat. Ya. Dan akhirnya, saudara-saudara, dia mengikuti juga. Dan ketika dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan, dia menjadi sembuh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjanjian lama, tidak banyak kesembuhan atau mujizat terjadi yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Bahkan Yesus berkata bahwa yang menjadi sembuh itu bukan orang Israel. Tidak ada orang Israel disembuhkan di sana. Yang ada adalah orang dari panglima tentara Naaman ini, saudara-saudara. Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Itu datang, lalu kemudian disembuhkan. Ya, inilah kesembuhan yang terjadi di dalam perjanjian lama, saudara ya. Lalu kemudian ada Elisa membangkitkan anak perempuan dari Sunem yang pasal sebelumnya. Ya, tidak banyak mujizat di perjanjian lama. Di perjanjian barulah ketika Yesus datang, mujizat-mujizat terjadi.
Dalam pelayanan Yesus, yang dilakukan Yesus adalah melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan, kelepasan, membangkitkan orang mati, memberi makan orang banyak, melakukan mujizat di daratan, di air, saudara-saudara. Semua wilayah dilakukan oleh Yesus, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan saya memperhatikan dalam Alkitab tidak ada metode-metode yang selalu digunakan dengan cara yang sama. Ya, Tuhan kreatif, ya, banyak cara. Entah berfirman, entah jarak jauh, saudara-saudara. Ya, ada perwira yang datang, wah itu anakku di rumah sudah mau mati. Tuhan bilang, ya kembali anakmu sudah sembuh, karena dia percaya. Ya, jadi ada banyak metode, saudara-saudara. Mungkin sama kalau zaman kita sekarang ya. Ada video call. Orang dari mana saja video call, saudara, kita doa lewat video call, sembuh, jadilah dia sembuh. Kita usir setannya lewat video call, setannya keluar. Ya, jadi ada banyak cara Tuhan, saudara, menyembuhkan orang-orang. Yang penting di sana adalah dia mau rendah hati, dia mau taat, saudara, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah datang dan kita taat dengan firman itu, maka pasti terjadi kesembuhan. Ya. Jadi yang dibutuhkan di dalam iman Kristiani, saudara, adalah ya iman itu ya kita taat. Nah, itu hal yang pertama kita lihat di sini, saudara. Lalu setelah dia sembuh, dia ingin memberi persembahan atau memberikan tanda terima kasihnya kepada Elisa. Namun Elisa menolak. Dia tidak mau. Tetapi saudara-saudara, si Naaman ini berkata, okelah kalau kau nggak mau terima, kalau gitu kasih saya tanah. Ya, dia minta tanah, saudara-saudara, dikatakan di sini sebanyak muatan sepasang bagal. Ya, kira-kira 1 gerobak besar lah begitu. Ya, mungkin kalau mobil-mobil pick up yang sekarang itu, saudara, 1 mobil yang biasa bawa pasir-pasir, 1 pick up, dia bawa pulang ke negaranya. Untuk apa? Untuk dia mengingat selalu dan menyembah Tuhan Allah Israel di tanah itu. Ya. Di tanah itu, saudara, dia mau menyembah Tuhan Israel dan tidak lagi menyembah Allah-Allah orang lain yang ada di negaranya. Jadi bertobat, saudara-saudara, karena kesembuhan dia menjadi percaya kepada Allah Israel. Karena apa? Karena saudara-saudara, penyakit ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya di zaman itu. Penyakit ini, saudara, adalah penyakit yang merupakan kutukan. Ya, kalau orang Israel, kutukan dari Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain, itu adalah kutukan dari dewa-dewa. Dan tidak bisa disembuhkan. Dan tidak ada yang kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, tidak ada yang disembuhkan kecuali Naaman, saudara-saudara. Ya. Kita lihat Naaman. Dia disembuhkan dari penyakit kusta itu. Tetapi ada bagian lain yang setelah saya membaca, saudara, ini luar biasa. Ya. Dia menolak pemberian itu, saudara. Ya, dia menolak pemberian Elisa. Tetapi dikatakan begini. Ayat yang ke-20. Ayat 20 berkata begini. Berpikirlah Gehasi. Nah, ini Gehasi. Bujang Elisa abdi Allah itu. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Terus, lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah.
dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Terus baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun lari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Apa yang dilakukan Gehasi? Waduh, sayang nih Tuan. Tuhan gak mau ngambil persembahan. Tuhan gak mau terima tadi ya. Maka dia diam-diam, ketika Naaman sudah pergi, dia lari menemui Naaman. Lalu dia membuat satu cerita. "Tuanku, baru saja ketika kamu pergi, ada tamunya Tuan Elisa. Dan Tuan Elisa bilang, ayo kejar itu Naaman, coba minta kepadanya untuk kita kasih tamu kita." Dia bikin cerita, saudara-saudara. Jadi artinya bohong. Ya. Lalu kemudian saudara-saudara, wah, ya Naaman merasa senang juga karena akhirnya apa yang dia bawa bisa diterima. Lalu dia berikan. Lalu dengan diam-diam Gehasi menyimpan semua itu. Berarti apa yang diberikan itu emas dan segala macam ini, jubah di zaman itu saudara adalah yang cukup mahal harganya, dan dikatakan di sini oleh Elisa kemudian dia bisa beli kebun-kebun. Ya artinya bisa menjadi kaya, dia punya kebun kambing domba, bahkan punya hamba-hamba yang akan melayani dia. Wow. Jadi itu luar biasa saudara-saudara, yang dia terima itu bukan sedikit, ya. Bukan sedikit, banyak yang diberikan oleh Naaman. Dan apa yang terjadi waktu dia sampai di depan Elisa, Elisa berkata, "Kamu dari mana?" "Ah, enggak dari mana-mana tuanku." Lalu Elisa berkata, "Bukankah hatiku ikut di sana ketika orang itu turun dari kereta dan memberikan kepadamu?" Dia beritahu saudara-saudara. Dia beritahu apa yang dilakukan oleh Gehasi. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, saudara, dengan segala macam cara untuk mendapatkan banyak hal di bumi ini, dengan cara yang tidak halal, bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu segala sesuatu. Dan akhirnya Gehasi harus menuai. Dan yang paling mengerikan di sini saudara yang kita baca adalah bukan hanya Gehasi, tetapi Elisa berkata, anak cucumu, keturunanmu akan menanggung akibatnya. Kalau cuma Gehasi sendiri ya biarlah, apa boleh buat, itu dosanya dia. Tapi ternyata dosa ini saudara-saudara tidak pernah hanya kena kepada satu orang. Dia menurun kepada orang yang ada dalam hidup orang itu. Nah, saudara, ini adalah satu peristiwa yang cukup mencengangkan. Saya membaca kitab berkali-kali, saudara, agak sedikit bingung juga, saudara-saudara. Gehasi dikutuk, lalu kemudian dia sakit. Tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca kemudian di dalam pasal 8, 2 raja-raja di pasal 8, saudara, ya, pasal 8. Ayat 4, coba. Kalau tadi kan ayat 5 ya, penyembuhan Naaman. Ini di pasal 8, saudara. Sudah lewati banyak peristiwa. Terjadi masa kelaparan 7 tahun. Ya. Lalu apa dikatakan? Raja sedang berbicara kepada Gehasi. Bujang abdi Allah itu. Jadi ini Gehasi, saudara-saudara, lagi di depan raja bercerita. Raja bilang begini, coba ceritakan tuh mujizat yang dilakukan oleh Elisa dulu.
Bagaimana dulu Elisa bisa membangkitkan, saya dengar tuh anak seorang perempuan. Sementara dia bercerita, nanti saudara baca pasal 8 atau baca dari pasal 5 atau pasal sebelumnya itu satu rangkaian cerita sampai ke pasal 8. Saya mendengar bahwa dulu dia membangkitkan orang mati. Sementara dia bercerita tentang anak yang dibangkitkan ini, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya. Jadi ceritanya saudara, ketika terjadi mujizat ini, setelah itu ada perang. Ya, perang terjadi lagi. Ternyata Aram terjadi perang lagi. Israel dikepung, lalu terjadi saudara-saudara bahwa Elisa dipakai Tuhan menyelamatkan Israel. Terjadi kelaparan yang cukup panjang selama 7 tahun. Ya. Dan pada waktu terjadi kelaparan, Elisa menyuruh perempuan ini pergi ke satu wilayah supaya dia terpelihara. Nah, waktu dia pergi, saudara-saudara, semua ladangnya, rumahnya, apa segala macam itu ditinggal. Dan itu menjadi diambil orang lain, biasanya begitu. Tetapi setelah masa kelaparan lewat, dia pulang. Ya, dia mengadukan perkaranya ke raja. Waktu dia sampai di depan raja, ada Gehasi di sana. Lalu Gehasi bilang, nah ini perempuan itu, ini anaknya dulu itu, yang dibangkitkan oleh Elisa. Maka raja bilang, oh ini orangnya, apa masalahmu? Ladangku apa semua diambil orang, kembalikan, kata raja, ladang-ladangnya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saudara adalah, bagaimana caranya Gehasi bisa ada di depan raja? Bukankah ia kena kusta? Bukankah Gehasi saudara-saudara sakit kusta, artinya dia tidak boleh di depan orang banyak. Bahkan dia tidak boleh berada di dalam kota. Biasanya dia di pinggir kota, di luar tembok. Apa yang terjadi dengan Gehasi? Bolak-balik saya baca Alkitab saudara sampai saya ketemu satu bagian firman Tuhan. Itu di dalam pasal 7. Ketika Samaria dikepung, saudara-saudara, dikepung oleh musuh Ben-Hadad Raja Aram, ya, pada waktu dia dikepung oleh Ben-Hadad, nanti saudara baca panjang ceritanya, dia dikepung, ya, Tuhan menolong mereka. Datanglah Raja Israel ini kepada Elisa dan berkata kepada Elisa, ini pasti karena Tuhan. Ngapain lagi saya menyembah Tuhan? Tuhan telah meninggalkan kita, sehingga ini semua terjadi. Tetapi apa kata Elisa, saudara-saudara? Firman Tuhan kepada Elisa, dengarlah firman Tuhan. Pasal 7 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini gak mungkin karena mereka kelaparan di dalam dikepung. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, yaitu Elisa, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya. Ayat 3. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita mati di dalam kota, di sana. Jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di sana ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar.
Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka dalam sebuah kemah, makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian. Mereka pergi menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke kemah yang lain, mengangkut juga barang-barang. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Hari apa? Kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mari kita pergi menghadap raja, memberitahukan hal itu ke istana raja. Sampai di situ, saudara. Tuhan berperang bagi Israel itu hal biasa. Dan itu bukan hanya terjadi di zaman perjanjian lama, sampai hari ini. Israel yang fisik yang ada itu, saudara, ya, kalau saudara mengikuti ada berita fakta Israel, masih ada mujizat-mujizat yang begini. Roket yang ditembakkan tidak meledak, begitu sampai cung, mati, diam aja di pinggir-pinggir pantai itu, tidak meledak. Tuhan masih bekerja untuk mereka. Nah, saudara, Tuhan berperang. Tiba-tiba tentara musuh yang mengepung Israel ini merasa ada pasukan besar datang. Wah, begitu besarnya, mungkin riuhnya mereka dengar, ketakutan, lari. Ditinggal lagi itu kemah segala macam, yang penting bisa menyelamatkan nyawa. Ada 4 orang kusta. Nah, ini dia, saudara, yang saya maksud. Kutuk itu datang kepada siapa tadi? Gehasi. Kepada keturunanmu. Jadi akhirnya, saudara, saya menemukan satu penulis berkata begini. Setelah sekian tahun lamanya baca ini, saudara, ketemu seorang penulis berkata bahwa para pakar di zaman dulu, bahkan orang Yahudi, saudara, mempercayai dalam kisah ini, kisah mereka ini, bahwa 4 orang kusta itu adalah Gehasi, istrinya, dan kedua anaknya yang terkena kusta. Lalu mereka berada di luar dan mereka pikir, karena tidak ada makanan. Karena biasanya mereka menunggu orang keluar masuk pintu gerbang itu, saudara, untuk meminta-minta makanan. Dan tidak ada orang bisa keluar karena dikepung. Dan akhirnya mereka pikir, kalau kita masuk dalam kota, nah mungkin. Di dalam kelaparan, kita mati juga. Kita tinggal aja di sini, mati juga. Karena tidak makan. Udahlah, kita ke tempat musuh aja. Kalau misalkan mereka biarkan kita hidup, ya kita hiduplah, dikasih makan. Kalau mereka bunuh kita, ya sudahlah, mati. Toh, artinya tidak ada tempat yang udah pasti hidup gitu. Kemungkinan semuanya bisa mati. Akhirnya dia pilih, saudara, udah ke tempat musuh aja. Gitu. Karena di dalam tidak ada makanan, lapar. Ya kan? Kalau saudara baca nanti, raja itu kenapa marah kepada Elisa dan Tuhan? Karena ada perempuan yang mengadu kepadanya. Apa masalahmu? Dia bilang, begini Tuhan, kami ini berdua punya anak kecil. Nah, kami sudah janjian bahwa anakku dulu yang dimasak. Baru besoknya anaknya dia. Waduh, sakit hati raja. Karena tidak ada makanan, jadi masak anaknya, saudara. Jadi makan bayinya mereka. Nah, jadi di dalam kelaparan betul karena dikepung, tidak ada makanan bisa masuk. Akhirnya, saudara, orang kusta ini pergi ke tempat musuh. Waktu mereka sampai, mereka tidak menemukan orang. Masuklah mereka ke dalam kemah. Namanya baru menemukan sesuatu yang lagi kelaparan, saudara. Dia makan sekenyang-kenyangnya. Dia lihat ada emas apa, dia ambil. Dia simpan. Dia masuk ke kemah yang lain, dia ambil. Lalu dikatakan, salah seorang dari mereka ini, saudara, kemudian berkata, tersadar tidak patut apa yang kita lakukan. Karena hari ini ada kabar baik. Kabar baik ini harus kita sampaikan ke raja. Saya kira saudara, Gehasi ketika melakukan itu,
ada sesuatu dalam dirinya terjadi. Dia mengingat pengalaman yang terjadi di masa lalu. Dia ingat gara-gara emas ini semua, gara-gara ini segala macam inilah aku jadi seperti ini. Waktu itu dia hanya ingat dirinya. Dan kali ini saudara, dia mengingat bahwa ini tidak baik. Kabar baik atas apa yang dia alami ini, saudara, disampaikan kepada orang banyak. Saya percaya karena dia bertobat. Karena satu-satunya, saudara, yang membuat di zaman itu orang bisa disembuhkan Tuhan kalau bertobat. Di zaman perjanjian lama. Karena peristiwa ini, disitulah dia menerima pengampunan, disembuhkan. Dan yang lebih luar biasa, saudara, dia bukan hanya disembuhkan, tapi kali ini dia berdiri di depan raja. Jadi kemungkinan dia bukan jadi pelayan daripada siapa tadi? Elisa saja. Tapi karena jasanya terhadap negara, dia nggak berjasa ya. Itu kalau saudara baca cerita Esther juga begitu kan. Mordekai dia nggak berjasa, sehingga orang Yahudi tidak jadi dibunuh semua. Kalau saudara baca, dianggap berjasa, dan di dalam kerajaan biasanya itu dicatat orang-orang berjasa terhadap kerajaan. Makanya dia bisa bekerja di dalam istana. Dan dia bisa diterima karena apa? Pasti karena dia sudah sembuh. Ini pelajaran saudara-saudara yang berharga sekali buat kita dalam hidup ini. Gehazi mendapatkan satu kabar baik. Apa kabar baik itu? Itulah Injil. Hanya ada satu yang bisa menyembuhkan hidup kita, saudara. Kasih karunia Tuhan. Kalau ada firman datang, kita hidup tidak meremehkan firman. Siapa yang meremehkan firman, kata Amsal pasal 13 ayat 13, akan menanggung akibatnya. Boleh nggak kaya? Boleh nggak punya segala banyak hal? Boleh. Sangat boleh. Di dalam Tuhan sangat boleh. Bapak kita Abraham orang yang sangat kaya. Saya kira zamannya Yesus orang bilang, Yesus itu nggak punya apa-apa. Tapi dia punya siapa? Yudas loh. Yudas tugasnya apa? Bendaharanya Yesus. Nggak mungkin uang sedikit pakai bendahara. Ya kan? Udah gitu dia sering nyuriin lagi tuh. Ini spiritnya siapa nih? Yudas ini banyak di mana-mana. Ya, sampai ke Senayan sana banyak tuh rohnya, spiritnya Yudas itu, saudara-saudara, merajalela di seluruh dunia ini gara-gara Yudas. Ya, ngambilin, melakukan, memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, saudara-saudara. Yesus bukan tak punya apa-apa, pelayanan misinya diberkati. Iya kan? Saya kira demikian, saudara-saudara. Yesus ngutus 12 murid, dia bilang, dikasih kuasa kepada mereka, sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, beritakan Injil. Jangan bawa apa-apa. Yesus bilang, jangan bawa apa-apa. Kalau bawa tongkat satu aja, nggak boleh dua. Bawa jubah satu aja. Coba bayangkan. Dan Yesus bilang apa? Di mana kamu diterima, suruh makan di situ. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan bawa apa-apa. Karena orang yang bekerja, kata dia, patut mendapatkan bagiannya. Jadi kalau kamu menginjil, kamu dapat bagianmu, ya terima saja di sana. Jadi saya kira perjalanan Yesus banyak diberkati. Kalau saudara baca, siapa yang jadi pelayan-pelayan Yesus? Perempuan-perempuan, bukan perempuan-perempuan yang miskin, saudara. Bendahara Herodes itu salah satu murid Yesus, perempuan itu. Yang namanya Susana, ada Yohana. Orang kaya di sekeliling Yesus. Membiayai pelayanannya. Boleh kaya? Boleh sangat. Yang salah apa? Caranya. Gehazi itu caranya salah. Tapi ketika dia bertobat, jangankan dia kaya, saudara, dia berdiri di hadapan seorang raja.
Dia jadi pejabat dong kalau begitu. Iya kan? Dari bujang saudara-saudara. Ya, kalau zaman sekarang itu tukang bawa tasnya pendeta itu biasa, itu kan pendeta-pendeta ada yang nyopirin terus, ada apa-apa ngangkutin koper, ngangkutin tas, di rumah saudara disuruh apa, beli ini beli itu, kalau perlu dia cuci piring, cuciin bajunya pendeta, gitu kan. Itu begitu. Tiba-tiba saudara dia dipanggil presiden menjadi juru bicara presiden. Wow. Luar biasa tuh. Karena apa saudara-saudara? Karena berubah, karakternya diubah, hidupnya diubah. Ya. Karena ada seorang di sebuah podcast yang pernah saya dengar, kalau saya tidak salah ingat masih saudara, dia bercerita tentang seorang anak perempuan yang kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri. Pada waktu dia kuliah saudara-saudara, dia biasa pergi kuliah naik angkutan umum lah kalau kita di sini. Beli tiket apa segala macam begitu. Dia menemukan cara bagaimana supaya kemudian ternyata dia tidak membayar tiket itu. Jadi selama dia kuliah saudara-saudara, dia mengakali itu semua sampai dia lulus dengan nilai IPK yang sangat tinggi. Lalu dia berpikir karena dia pintar, dia cerdas, dia pasti akan diterima bekerja, dan dia mulai melamar ke perusahaan-perusahaan yang terkenal yang besar. Masukkan lamaran, tidak ada satupun yang menerima dia. Dia penasaran kenapa seperti ini ya. Akhirnya satu perusahaan dia beranikan diri menemui bagian HRD. Itu biasanya bagian penerimaan pekerja ya. Dia temui. Dia bilang, kenapa saya tidak bisa diterima? Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh bagian HRD? Anda baru datang ke sini, di dalam bagian apa yang kami lihat dan periksa tentang Anda, sudah 3 kali Anda ke sini untuk wawancara, dan Anda tidak membayar tiket bus. Wah, itu kan perkara kecil. Iya, bagimu perkara kecil. Tapi dalam semua ini bukan perkara kecil bagi kami. Dia bilang, tapi kan saya bisa mengubah diri, saya bisa membayar itu kembali semua. Bukan masalah Anda bisa membayar itu semua. Karena yang 3 kali kau lakukan ini, pasti itu bukan hanya kali ini kau melakukannya, tapi sudah yang kau lakukan dari sejak dulu. Dia bilang, iya, akhirnya dia mengakui saudara. Iya, saya telah melakukan itu semua. Tapi saya kalau diberi kesempatan, saya bisa rubah diri. Dia bilang, bukan masalah Anda bisa mengubah diri, tetapi itu masalah attitude Anda. Syukurlah, siapa tadi? Gehazi mengalami pertobatan yang sejati. Dia sadar siapa dirinya. Lalu kemudian kabar baik dia beritakan kepada orang, disampaikanlah kepada raja, dan akhirnya saudara, mujizat terjadi atas hidupnya. Ada banyak cerita di dalam cerita ini saudara, yang kalau kita baca belajar, menarik sekali bagi saya. Waktu firman Tuhan datang kepada Elisa, Elisa bilang begini, okelah raja, Tuhan bilang begini, berfirman, besok akan terjadi sesuatu. Harga tepung, harga ini semua dia bilang itu akan hanya seharga ini. Wah, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Katanya. Lalu Elisa, ajudannya si raja bilang, nggak mungkin lah itu. Kalaupun Tuhan buka tingkap langit, itu nggak mungkin terjadi. Elisa bilang apa? Besok kau akan lihat, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Kalau saudara baca kisah itu, benar terjadi saudara. Ketiga orang kusta ini melaporkan. Lalu kemudian ketika diselidiki ternyata benar, tidak ada lagi tentara Aram. Dibuka gerbang saudara, maka ajudan raja ini yang mengatur orang keluar lewat gerbang itu berdiri di sana. Sementara orang saudara di sana merebutan apa segala macam. Mereka dia melihat bahwa orang kayak pasar terbuka. Terjadi penjualan, tapi ajudan itu saudara diinjak-injak. Dia sempat lihat
Orang menjual harga tepung, harga apa semua sesuai dengan dikatakan Nabi, tapi dia mati terinjak. Ini banyak kisah-kisah di dalam yang kita bisa belajar moral yang indah. Tapi dari sini saya ingin kita belajar sama-sama, saudara. Dalam hidup kita ini penting untuk kita membaca firman, memiliki firman. Kalau kita jalan berdasarkan firman Allah, kita hidup berdasarkan firman Allah, tidak mustahil dalam hidup kita apa yang dialami oleh Gehazi bisa kita alami. Karena itu adalah kabar baik yang indah bagi setiap kita. Kiranya firman ini, saudara, boleh mengajar kita bagaimana hidup sebagai terang anak-anak Tuhan, bagaimana hidup sebagai garam di tengah dunia. Seperti Gehazi yang sedang bertobat, tidak bagi dirinya, dia tahu bahwa semua itu adalah untuk kebersamaan dengan bangsanya. Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini, saudara-saudara, itu menyangkut bukan diri kita saja, tapi menyangkut keturunan kita juga. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, saudara, kita mau bersyukur kepada Allah kita bahwa Dia penuh anugerah dan kasih karunia mengampuni kita. Dia ingin saudara-saudara hidup kita seperti Gehazi, dan yang diampuni, yang dibaharui, dan kemudian berdiri di hadapan raja, bercerita dengan raja. Ini juga sebuah arti yang indah buat kita, bahwa ketika kita ditebus, saudara-saudara, dari dunia kita yang kelam, kerinduan Bapa kita dalam mendengar kita berbicara. Kerinduan Bapa kita bukan seperti raja saja dengan seorang pelayannya, tetapi Bapa dengan anak. Kita adalah anak-anak. Dia mau mendengar kita berbicara, memiliki hati yang tidak tertuduh, memiliki hati yang tidak lagi merasa bahwa kita orang berdosa, kita jauh dari Tuhan. Karena Dia sudah menebus kita. Dia ingin kita seperti Gehazi yang dipulihkan, berbicara dengan bebas, bercerita apa yang kita alami, hal-hal yang indah, bahkan hal-hal yang kita rasa tidak baik bisa kita sampaikan. Itulah hubungan. Dan Bapa kita tidak pernah merancang yang buruk. Ketika Dia tebus kita, Dia selalu memberikan tempat yang terbaik di kehidupan ini bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini untuk firman ini. Kami percaya bahwa setiap bagian firman itu ada pelajaran-pelajaran yang indah bagi kami. Untuk kami boleh berjalan di hidup ini, Tuhan, tidak di dalam kebenaran kami, tidak di dalam hawa nafsu kami sendiri, ya Tuhan. Tetapi justru, ya Tuhan, kami yang telah ditebus dan diselamatkan ini hidup di dalam roh kemenangan dari Kristus. Terima kasih. Berkati umat-Mu yang mendengar ini, berkati jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau ada yang salah di perjalanan kami selama ini, Tuhan yang telah mengampuni kami. Tuhan yang telah menguduskan kami dari semua. Tuhan yang mematahkan kutuk itu di kayu salib bagi kami. Kutuk itu tidak berlaku lagi hari ini, Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Oleh darah Kristus yang kudus, kami dibebaskan. Terima kasih. Dan saya percaya, Tuhan, dari minggu ke minggu, bagian-bagian firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, karena Engkau baik di setiap minggu maupun di renungan-renungan harian, ya Tuhan, melalui YouTube. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mau membawa jemaat-Nya kembali untuk naik di atas, terbang bagai Raja Wali, mengatasi semua, mengalami Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kami seperti Gehazi, menyadari keberadaan kami, melepaskannya di hadapan Tuhan, dan mulai berbagi bagi kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas semua. Sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, Tuhan menguduskan. Tuhan memberkati. Dan kami terima tubuh dan darah ini Tuhan dengan sebuah sukacita. Bahwa kami telah diampuni, kami telah dikuduskan. Dan ketika kami makan dan minum ini, kami ingat Tuhan apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu. Bahwa penebusan Tuhan sudah kerjakan. Pengampunan Tuhan sudah kerjakan. Dan biar kami mau hidup di dalam penebusan Kristus itu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kuberkati tubuh dan darah-Mu ini. Dalam iman kami boleh melihat tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan, kami tahu kami menyatu dengan Kristus dan dengan tubuh Kristus. Apa permasalahan Tuhan? Tuhan menyelesaikan bagi kami. Ketika ada sakit penyakit dalam tubuh kami, tubuh dan darah ini Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa-kuasa jadi lepaskan ya Tuhan. Dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Allah yang hidup. Allah yang besar. Yang maha mulia. Demi Yesus Juru Selamat kami bersyukur. Haleluya. Amin.